Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar PLH dan IPS. Sekarang tujuan pembelajaran IPS KD 3.1 dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan, dapat menjelaskan keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Baik, menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Sumber daya alam itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam di Indonesia itu sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misalnya sumber daya alam sayur dan buah yang banyak terdapat di daerah dataran tinggi. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, misalnya sayur. Nah, sebagai bahan pangan sehari-hari bisa untuk komoditi yang memiliki nilai ekonomi, bahan baku olahan makanan seperti keripik, selai, dan manisan. Kemudian tanah liat. Tanah liat memiliki nilai ekonomis, artinya bisa dijual dan berharga ya. Bahan baku seperti tembikar dan genting, semua bahan kerajinan yang dibuat dari tanah liat itu disebut tembikar. Hewan itu tergantung jenisnya, ada yang diambil telur dan dagingnya itu sejenis ayam, bebek, itik, angsa. Nah, yang diambil daging dan susunya seperti sapi dan sebagian kambing ya, kambing Ottawa. Ada yang diolah menjadi makanan. Ya. Ada yang diambil tenaganya untuk membantu pekerjaan manusia seperti kerbau untuk membajak sawah. Bisa diambil kotorannya diolah menjadi pupuk organik. Bisa juga digunakan untuk bahan baku pakaian, misalnya bulu domba atau ulat sutra yang kemarin kita sudah pelajari. Baik, selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini ada batu bara. Batu bara itu digunakan sebagai bahan bakar transportasi. Itu kereta ya, kereta zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah banyak menggunakan aftur ya, yang kereta cepat. Nah, seperti itu. Minyak bumi itu bisa diolah menjadi berbagai macam bahan bakar kendaraan. Tingkatannya berbeda seperti aftur, bahan bakar pesawat, premium bahan bakar mobil atau motor, terus ada solar, ada juga kerosin atau minyak tanah, ada juga parafin. Bahan pembuatan lilin, kemudian ada yang diolah menjadi LPG atau gas untuk memasak, dan penghasil serat untuk bahan tekstil yaitu nilon. Kemudian sumber daya alam yang lainnya misalnya sungai. Di daerah tertentu sungai bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, misalnya di daerah Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, itu sungai bisa digunakan untuk tempat pasar apung, ya, untuk kegiatan perdagangan. Terus juga bisa digunakan untuk sarana transportasi ya, pengangkutan kayu-kayu yang jaraknya jauh, seperti itu. Baik, lanjutnya. Sekarang menjelaskan bentuk rumah adat dan manfaatnya. Di Indonesia itu memiliki beragam rumah adat. Nah, setiap suku memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Dan ciri khasnya pun berbeda disesuaikan dengan kondisi daerah tempat tinggalnya, seperti itu. Ini contohnya adalah suku Baduy. Nah, suku Baduy itu adalah suku berasal dari Banten.
dulu Jawa Barat, tetapi kemudian setelah terjadi pemekaran itu menjadi Kabupaten Banten. Nah, namanya Rumah Adat Sulah Nyanda. Dalam pembuatannya itu dilakukan secara gotong royong antar sesama masyarakat. Nah, bagian dasar pondasinya digunakan adalah batu kali atau sebagai umpak batu yang besar, itu biasanya warnanya putih ya. Baik, dibangun dengan mengikuti bentuk permukaan tanah. Ini adalah contoh rumah adat Nyulah Nyanda. Nih. Ya. Di bentuknya mengikuti bentuk struktur tanah karena berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat ingin membangun rumah tidak merusak alam sekitar atau untuk melestarikan alam. Nah, bambu digunakan untuk membuat bilik dengan caranya dianyam. Untuk atapnya menggunakan ijuk dari daun kelapa kering. Rumah adat Nyulah Nyanda itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan atau sasoro yang biasa digunakan untuk ruang tamu. Tepas atau bagian tengah biasanya digunakan untuk tidur. Nah, dan bagian belakang atau disebut ipah itu biasanya dimanfaatkan untuk memasak. Masing-masing ruangan ini dilengkapi dengan lubang pada bagian lantainya karena rumah ini tidak ada jendelanya. Tidak adanya jendela agar para penghuni rumah ini melihat keluar untuk melihat sisi bagian luar rumah. Baik. Nah, sekarang tugasnya ada 4 pertanyaan, silahkan dijawab. Kemudian tugas yang kedua adalah keterampilan itu membuat peta pikiran seperti yang dilakukan di semester 1 dulu ya. Tengahnya ini judul, di atasnya itu kotak-kotak itu manfaat tumbuhan, yang di bawahnya itu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tugas ditulis di buku tulis dan kemudian dikirim ke classroom hari ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa.